Hai semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Perfect World. Oh iya, Mimin ingetin lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Ketika berita tentang lembah ilahi terdengar, seketika langsung menimbulkan kegemparan di dalam ibu kota obat. Penemuan ini tidak kalah dengan sarang Kunpeng. Segera setelah itu rentetan demi rentetan cahaya suci terbang melintasi langit ibu kota obat ke Cakrawala. Mereka semua berangkat untuk satu tujuan, yaitu lembah ilahi. Bahkan seorang pria parubaya yang merupakan seekor ponik sejati tiba-tiba muncul di wilayah itu juga. Tiba-tiba pria parubaya itu berkata, "Kalian semua sebaiknya segera kembalikan tulang berhargaku. Kalau tidak, aku tidak akan segan terhadap kalian," ucap pria parubaya memperingatkan dengan nada mengancam, serta disertai kilatan cahaya dan niat membunuh di matanya. Shio yang sedang membawa sepotong tulang hitam pun menjadi kaget dan ragu. Dia tidak yakin apakah yang dibawanya adalah bagian dari tulang itu. Sedangkan pria parubaya itu juga tidak ingat bagaimana persisnya tulang yang sedang dicarinya. Dia mengungkapkan ekspresi kebingungan dan dengan hati-hati melihat tulang hitam yang dibawa oleh Xiao. Namun dia memperhatikan bahwa itu hanya sepotong tulang biasa. "Bukan itu, serahkan tulang burung ilahi milikku," dia berkata dengan mata yang ganas. "Itu disertai dengan niat membunuh. Kamu hanya memeras orang lain. Kamu mengancam dan memaksa aku untuk mengeluarkan sepotong tulang. Dan sekarang kamu tidak hanya melanggar janji. Kamu masih ingin aku mengeluarkan tulang ilahi lainnya. Apakah kamu pikir aku mudah digertak?" ucap Xiao dengan kesal. Pria parubaya itu ragu-ragu. Dia juga merasa bahwa dia mungkin salah. Dan tulang hitam yang dia lihat itu bukan tulang ponik sejati. "Anak muda, sekarang adalah hari keberuntunganmu. Saat ini aku memiliki masalah mendesak untuk diurus. Jadi aku tidak akan bertengkar lagi denganmu," ucap pria parubaya ini. Pemuda itu meninggalkan Xiao, tetapi dia tetap berada di dalam ibu kota obat sepanjang waktu ini. Setelah Xiao mendengar tentang lembah ilahi, dia ingin pergi melihatnya. Kali ini mereka telah memastikan bahwa identitas mereka disembunyikan sebelum memasuki ibu kota obat. Mereka tidak ingin orang lain menatap mereka. "Ayo kita bergegas ke sana. Tidak akan baik jika kita terlambat sampai di sana dan berakhir dengan tanpa mendapatkan apa-apa," ucap burung merah besar dengan penuh semangat. Setelah bergerak sekitar 100 mil, mereka pun akhirnya tiba di pusat pegunungan ilahi. Mereka bisa melihat energi abadi melonjak di kejauhan dan semua jenis simbol berkilauan di sekitar lembah ini. Ini adalah tempat yang bagus. Aku dapat mengatakan bahwa ada gua fitur dewa kuno di sini. Ada formasi luar biasa yang diletakkan di sini, ucap singa berkepala 9 itu menghela nafas. Mereka bisa merasakan energi yang kuat tanpa mendekat. Esensi spiritual yang melewati formasi besar itu sangat padat. Obat-obat di dalam pasti tidak biasa. Ada banyak makhluk di sini, dan mereka berasal dari semua ras yang berbeda. Biasanya mereka semua tinggal di ibu kota obat. Kultivasi mereka tidak lemah, karena orang biasa tidak bisa mendekati lembah ilahi. Jika bukan karena para ahli tertinggi mengasihkan diri dari seluruh dunia, lembah gunung ini akan benar-benar hancur berantakan. Tidak ada kehidupan yang tersisa dalam lingkaran puluhan ribu mil, ucap Huo Ling'er menjelaskan. Mereka sepenuhnya menyadari betapa kuatnya para ahli tersebut. "Mari kita coba dan lihat apakah kita bisa menembus kedalaman lembah," ucap burung merah besar berbicara dengan ekspresi berapi-api di matanya. Xiao menghentikan mereka. Setelah melihat dengan penglihatan ilahi, dia mengungkapkan ekspresi yang serius. "Aku bisa melihat lebih dari 100 segel. Mereka terlalu kompleks dan misterius. Dan mereka bahkan dihubungkan bersama seperti formasi kuno. Lupakan orang-orang seperti aku. Bahkan seorang ahli tertinggi akan kesulitan menerobos mereka." Pintu masuk ke lembah tampak hampir sepenuhnya merah. Jelas bahwa beberapa orang meninggal. Namun tanah di sekitar lembah itu telah digali. Sudah jelas bahwa ini adalah tempat artefak magis dan tempat fragmen tulang digali. Apa yang selanjutnya kita lakukan?
Apakah kita hanya duduk di sini dan menatapnya? Ucap burung merah besar tidak puas. Ini mungkin ditinggalkan oleh dewa surgawi. Bahkan jika semua leluhur Archaic Divine Mountains dihidupkan kembali dan bekerja sama, mungkin hanya cukup untuk membuka tempat ini. Ucap Yunsi. Dewa surgawi? Ucap singa berkepala 9 itu tersentak. Siapa yang bisa menembus formasi ini sekarang? Tidak mungkin. Itu mungkin benar-benar sesuatu yang ditinggalkan oleh 10 kejahatan kuno. Ucap Yunsi menambahkan. Ketika mereka melihat ke bawah, mereka melihat energi abadi melonjak. Tempat ini dipenuhi dengan spiritualitas. Ini benar-benar aneh. Hal-hal yang kamu lihat dari sisi yang berbeda semuanya berbeda. Jelas ada ruang yang membatasi formasi yang mendistorsi area ini. Jika kita menyerang dengan terburu-buru, kita mungkin dimusnahkan oleh celah spasial. Ternyata benar. Setelah bertanya-tanya, Xiao menemukan bahwa ini adalah satu-satunya tempat di mana obat ajaib itu dapat dilihat. Ini adalah platform di mana seseorang dapat secara samar melihat obat ilahi. Lembah suci ini telah disembunyikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sangat sulit untuk menerobos dengan kekuatan manusia. Mungkinkah obat ilahi yang berharga telah matang? Jadi lembah gunung ini juga akan muncul di dunia ini. Ucap singa berkepala 9 itu mengerutkan kening. Jelas bahwa dia telah mendengar beberapa desas-desus. Siapa yang melihat apa yang disebut tulang Phoenix? Ucap seorang tokoh penting bertanya. Ini adalah individu yang setengah langkah lagi menjadi ahli tertinggi. Aroma obat yang kuat dapat tercium dari tubuh sesepuh. Mereka tidak dapat memastikan bahwa ini adalah tulang Phoenix. Tetapi mereka dapat mengatakan bahwa ini pasti milik burung ilahi peringkat surgawi. Akhirnya beberapa tokoh besar berjalan turun dari panggung batu besar itu. Karena mereka sudah tahu bahwa ini belum saatnya lembah ilahi muncul, mereka tidak bisa membobol kekuatan mereka saat ini. Kerumunan segera berbondong-bondong dan menatap ke lembah. Kelompok Xiao menunggu untuk waktu yang sangat lama. Hanya setelah kerumunan bubar barulah mereka naik. Xiao secara alami menggunakan penglihatan ilahi untuk mengamati tempat ini dengan hati-hati. Memungkinkannya untuk melihat jauh lebih jelas daripada orang yang biasa. Ini adalah pohon kecil yang tingginya hanya 1 kaki. Dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Dia tidak berani percaya apa yang dilihatnya. Dalam kabut abadi putih kabur, dia melihat bunga di atas pohon kecil berubah menjadi bintik-bintik cahaya. Bahkan dengan penglihatan ilahi miliknya, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia hanya bisa samar-samar melihat bahwa itu seperti pagoda, tetapi juga seperti tungku dan kuali. Itu selalu berubah-ubah. Xiao tercengang. Pohon macam apa ini? Bagaimana bisa seperti ini? Ucap Xiao terkejut. Tiba-tiba bunga kedua berubah menjadi artefak magis dan mengeluarkan suara dering mirip dengan lonceng dao. Apakah kamu semua mendengar sesuatu? Tanya Xiao. Tampaknya ada gelombang aneh. Ucap singa berkepala 9 berbicara dengan ekspresi yang agak tidak pasti. Semua orang mengangguk. Mereka merasa bahwa tempat ini tidak biasa. Seolah-olah ada syair yang dinyanyikan dan misteri mendalam dao besar menyebar keluar. Ini jelas merupakan harta tertinggi, akar spiritual yang menggetarkan dari surga. Pohon kecil ini jauh lebih berharga dan misterius daripada yang dibayangkannya. Ini benar-benar keberadaan yang langka. Pohon kecil itu sunyi dan tak bergerak. 3 bunga itu dikelilingi kabut, membuatnya tampak sangat misterius. Sosok kecil seukuran kepalan tangan itu duduk di bawah kaki pohon kecil yang tinggi, seolah-olah sedang memahami dao. Kemudian bunga kedua berubah menjadi artefak magis dan menggantung di atas kepala sosok kecil itu. Kemudian sosok kecil itu berubah menjadi kompor. Dan dari tubuhnya mengalir magma. Xiao tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tapi dia jelas tidak tenang. Pohon kecil ini terlalu aneh. Tidak perlu dikatakan jika dia bisa mendapatkan pohon ini, itu pasti akan menjadi peluang yang luar biasa. 1 pohon 3 bunga, 1 kehidupan di dao. 3 keberadaan dalam harmoni. Ini jelas bukan hal yang biasa dan bertindak sesuai dengan misteri mendalam dunia. Ucap Yunsi juga angkat bicara. Wajahnya yang luar biasa dan cantik memperlihatkan ekspresi yang terkejut.
Setelah mendengarkannya mengucapkan kata-kata ini, semua orang juga terkejut. Mereka merasa bahwa lembah ini semakin luar biasa. Setiap gunung ilahi memiliki obat ilahi, karena bagaimanapun itu terlalu langka. Tidak ada banyak obat spiritual kelas ilahi di wilayah gurun, dan itu adalah jumlah yang pasti bisa dihitung. Kalau begitu, apakah pohon ini mungkin menjadi akar spiritual pertama di wilayah gurun itu? Ucap Huoling'er. Apakah kalian pernah mendengar tentang sesuatu yang dilindungi oleh lebih dari 100 formasi kuno sebelumnya? Tanya Yunsi. Ada desas-desus bahwa kematian dewa obat kuno itu terkait dengan akar spiritual. Tempat ini sangat dekat dengan ibu kota obat. Jadi mungkinkah pohon ini? Ucap Huoling'er bertanya. Dia mengingat beberapa catatan istana kekaisaran dan menghasilkan spekulasi ini. Kemudian mereka kembali ke ibu kota obat. Ketika Xiao kembali, dia berkeliaran di jalanan berbatu kapur. Dia masuk dan keluar dari toko kuno satu demi satu untuk membeli bahan obat. Meskipun ibu kota obat terkenal sebagai tanah suci untuk tanaman obat, masih mustahil baginya untuk mendapatkan semua yang dia butuhkan di sini. Xiao menghela nafas panjang sambil berkata pada dirinya sendiri, ini masih resep pil pertama. Resep-resep lainnya akan membutuhkan benda-benda spiritual yang bahkan lebih jarang. Dia meminta singa berkepala 9 dan yang lainnya untuk membeli secara terpisah atas nama Xiao. Namun hal itu masih menimbulkan kehebohan besar. Siapa orang ini? Pengeluarannya besar sekali. Pil spiritual macam apa yang hendak dibuatnya sehingga membutuhkan lebih dari 40 obat spiritual dalam sekali jalan? Sudah bertahun-tahun sejak hal seperti ini terjadi. Ucap para penjual obat di ibu kota obat saat dagangan mereka dibeli. Untungnya singa berkepala 9 gagak api dan yang lainnya semua berubah menjadi bentuk manusia. Kalau tidak, mereka pasti akan dikenali dan latar belakang serta rencana mereka mungkin telah terungkap. Setelah beberapa hari berlalu, keributan menjadi tenang. Xiao bersiap untuk memperbaiki obat-obatan spiritual sesuai dengan resep pil. Aku perlu kuali obat yang sedikit lebih besar, ucap Xiao. Kali ini dia tidak hanya memperbaiki obat. 2 hari kemudian, Huoling'er memilih lokasi yang baik yang relatif lebih jauh dan sangat damai. Di dalam halaman yang luas ada tanaman yang mengeluarkan keharuman. Dan terdapat tungku penyulingan obat di dalamnya juga yang merupakan sebuah kuali tua. Kuali ini sudah ada sejak lama dan telah digunakan selama lebih dari 1000 tahun. Ada spiritualitas yang kuat di dalamnya yang dapat meningkatkan kemancuran obat-obatan. Ucap pemilik tempat ini memperkenalkan kepada Xiao. Xiao mengangguk. Kuali berkilau kuning jelas karena sudah dibersihkan dengan baik. Sementara itu bahkan ketika air jernih dituangkan ke dalam kuali, aroma obat akan memenuhi udara. Kuali semacam ini sangat luar biasa. Ketika memperbaiki dirinya bersama dengan obat-obatan spiritual, kuali yang dipilih harus cukup luar biasa. Terutama berlaku untuk resep pil yang diturunkan dari klan batu. Aku sedang bersiap-siap untuk perlahan-lahan meningkatkan diri dan membuka potensi untuk melampaui batas diri. Tolong bantu lindungi aku saat aku melakukannya, ucap Xiao kepada rekan-rekannya. Xiao pun langsung menyalakan api. Tetapi api yang dihasilkan dari tanah di ibu kota obat sangat istimewa. Nyala api ini tidak biasa. Apakah itu diambil dari bawah tanah? Ucap gagak api berkata sambil tercengang. Semuanya serentak menghela nafas dan berkata, ini adalah api Leilin spiritual. Aku sudah lama mendengar bahwa ibu kota obat itu tidak biasa dan bahwa bumi di bawah tanah itu istimewa, sehingga cocok untuk menanam obat-obatan berharga. Namun sebenarnya ada api spiritual di bawah tanah yang biasa digunakan untuk memurnikan obat juga. Ini benar-benar luar biasa, ucap Huoling'er menghela nafas saat dia berbicara. Semua orang tiba-tiba mundur. Xiao langsung mengunci dirinya. Dia kemudian menyesuaikan tubuhnya dan setelah tubuhnya menjadi benar-benar bersih dan pemikirannya menjadi sepenuhnya jernih, dia langsung memasuki kuali itu. Pada saat ini tidak ada satupun yang bercanda seperti biasanya. Mereka harus tetap waspada, karena kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan masalah besar. Kemudian Xiao pun menginstruksikan tubuh rohaninya untuk memasukkan obat ke dalam kuali. Anggur daun hon, teriak Xiao dari dalam kuali. Ginseng giok salju.
ucap Xiao melanjutkan. Segera setelah itu Xiao menginstruksikan tubuh spiritual untuk memasukkan kelabang ungu yang memiliki panjang 1 meter ke dalam kuali. Sayang sekali itu bukan serangga spiritual, ucap Xiao menghela nafas saat dia berkata. Berdasarkan apa yang tertulis dalam resepil, dia membutuhkan lipan langit, perak, dan kaleng-jengking emas. Tetapi serangga berharga itu terlalu jarang. Mereka bahkan lebih berharga dan sulit ditemukan. Jadi dia hanya bisa menggunakan pengganti. Bagian dalam kelabang itu sangat beracun. Tidakkah kamu takut hal itu akan merusak khasiat obat? Ucap burung merah besar di atas tembok agak ketakutan. Tidak perlu khawatir, ucap Xiao berkata sambil menggelengkan kepalanya. Rumput bulu perak, ucap Xiao sekali lagi menginstruksikan tubuh spiritual untuk memasukkan obat. Setelah 20 obat spiritual yang berbeda dilemparkan ke dalam kuali, akhirnya seluruh kuali menjadi berbeda dan melepaskan sinar keemasan. Pada saat ini Xiao mulai mengaktifkan api daun di dalam dirinya dari apa yang dia ingat. Api di dalam dan di luar bergema bersama, dan metode unik digunakan untuk menyuling kuali obat ini. Akhirnya tubuh rohaninya kembali ke kuali dan bergabung dengannya. Lalu tiba-tiba tutup kuali terbang sendiri dan menutup kuali. Burung merah besar menjadi tercengang. Apakah Xiao akan tetap hidup jika seperti ini? Segera setelah itu ia merasakan gelombang yang sangat dahsyat. Waktu terus berlalu dan setengah hari dengan cepat berlalu. Xiao membuka matanya. Air mendidih itu tidak membahayakan tubuhnya sama sekali. Kali ini dia tidak menggunakan tubuh spiritual. Dan dia malah mengirim obat terbang ke udara ke dalam kuali. Di luar kuali singa berkepala 9 gagak api dan yang lainnya agak terkejut. Cepat dan letakkan beberapa bendera dan tutupi semua sisi, ucap Hualing Er. Mereka mengatur formasi di sekitar halaman. Kalau tidak, aktivitas di sini akan menjadi lebih besar dan pasti menarik kecurigaan dari orang-orang di ibu kota obat. Tutup kuali terus bergerak. Tubuh Xiao terkubur dalam tumpukan bahan obat. Apakah ini obat pemurnian atau pemurnian seseorang? Ucap semua orang tercengang. Uap terus-menerus naik dari kuali. Ini adalah metode terobosan yang mengerikan. Maknanya jauh melebihi penyempurnaan pil. Semua orang terguncang. Di sekitar kuali suara petir dan guntur menjadi lebih jelas. Teknik penyempurnaan pil seperti apa ini? Ini benar-benar seperti sesuatu yang supranatural. Tiba-tiba semua orang mundur. Petir dan kilat menjadi lebih besar dan angin mulai muncul. Tutup kuali melonjak dari waktu ke waktu. Tempat ini dikelilingi oleh cahaya warna-warni yang tebal dan dibungkus dengan petir dan api. Transformasi yang mengejutkan sedang terjadi. Apa yang terjadi? Ucap Hualing Er terkejut. Semua orang menjadi agak cemas. Transformasi Xiao terlalu mengejutkan. Xiao tidak bergerak. Dia duduk di sana dan terus-menerus mengalami perubahan menyempurnakan pil emas. Meskipun dia berdarah, tubuhnya juga mulai memancarkan cahaya keemasan. Seolah-olah pil emas sedang terbentuk. Aura berkembang lebih besar dan semakin besar. Sementara itu dia menjaga pikirannya tetap jernih. Dan dia mulai mengukir formasi di dalam tubuhnya. Ini adalah pengaturan formasi yang memungkinkan seseorang untuk menjadi lebih kuat. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah mau dengerin Mimin sampai akhir ya. Maaf kalau Mimin banyak salah. Sampai jumpa.